Shalom, selamat hari Minggu bagi semua saudara jemaat gereja Sidang Jemaat Allah El Shaddai. Saya Pendeta Henry Wilson Silaban, Gembala Sidang gereja ini, mengucapkan selamat hari Minggu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengikuti ibadah. Yang pertama, marilah siapkan diri dengan baik. Sudah mandi, makan, berpakaian rapi untuk mengikuti ibadah ini. Yang kedua, mari ikut bernyanyi, melakukan apa yang diarahkan oleh pemimpin pujian serta pengkhotbah. Kita mengikuti ibadah live streaming seperti ketika kita beribadah di gedung gereja. Yang ketiga, mari kita ikuti ibadah ini hingga akhir. Di akhir ibadah akan ada pengumuman. Mari kita memperhatikan bersama. Marilah kita buka hati, kita serahkan pikiran untuk lawatan Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah, baik yang di gereja, kita berkemenangan, kita berkekuatan, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Kami mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara. Selamat berkemenangan, selamat dimenangkan. Kita bersyukur hari ini Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan kita bersyukur Tuhan berikan waktu yang sangat indah. Tuhan berikan kesehatan bagi kita, sehingga kita dapat merayakan begitu indah bersama dengan Tuhan Yesus. Lewat karya yang besar yang Tuhan adakan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersyukur kepada Tuhan. Lewat kita bersekutu kepada Tuhan Yesus. Kita siapkan segenap jiwa kita. Mari kita rendahkan hati kita. Mari kita sujud di kaki Tuhan Yesus untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerahnya kita hidup. Karena kemurahannya kita juga bersuka cita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Betapa kami sangat bersyukur hari ini Tuhan. Kami ada, kami hidup hari ini Tuhan. Kami percaya karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami Yesus. Bapa yang baik, kami datang hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami merendahkan hati kami, sujud di kaki-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau bersyukur buat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami Bapa. Kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami untuk menanggung penyakit kami Tuhan. Untuk menebus dosa kami Tuhan. Untuk memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Kami mau menghampiri hadirat-Mu saat ini Tuhan. Bahkan kami mau bersyukur untuk mengangkat tangan, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan kami berkekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami siap saat diberkati. Haleluya, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami ajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan yang ajaib. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab dengan apa kita balas kemurahan Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus yang besar dalam kehidupan kita. Kita hanya dapat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Yesus mati bagi kita. Darahnya tercurah bagi kita. Yesus disalibkan bagi kita semua. Saat ini Tuhan berikan kemenangan bagi kita lewat kita datang memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat pujian, katakan kepada Tuhan, Dia Yesus telah mati bagiku. Oh Yesus, Dia
segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus mati bagiku, ya Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Jemaat Tuhan, dengan iman, dengan sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan, Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Sekali lagi dengan bagi Dia. Oh, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, sembah Yesus, tinggikan Yesus, muliakan Yesus. Haleluya. Engkau yang mati bagi kami Tuhan, karya-Mu yang besar dalam hidup kami, karya-Mu yang besar Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami berterima
sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Glory Hosana bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami Bapa. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Bapa. Sungguh kami berkata tidak ada Bapa seperti Engkau Tuhan. Kami berkata tidak ada seperti Engkau Yesus. Kami katakan dengan iman dan jiwa kami berkata Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja Bapa. Kami tidak dapat balas buat karya-Mu yang besar Tuhan Yesus. Darah-Mu yang tercurah mengampuni, menebus, menyembuhkan kami Tuhan. Kami mau kami rendahkan hati kami Tuhan. Sujud di kaki-Mu yang kudus. Sujud di salib-Mu Tuhan Yesus. Menyatakan kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami tidak pernah takut Tuhan Yesus. Kami tidak pernah gentar dengan peristiwa apapun yang saat ini yang menakutkan Tuhan. Sebab firman berkata Tuhan, Engkau baik bagi orang yang mencari Engkau Tuhan. Engkau baik bagi orang-orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Kami hanya mencari Engkau Tuhan Yesus. Kami hanya berharap kepada-Mu Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam Tuhan, kami tidak pernah gentar Tuhan Yesus. Sebab Yesus ada bersama dengan kami. Aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau di sisiku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau. Semua angkat tangan, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu meliputiku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji Engkau Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang ajaib bagi kita. Karya Tuhan yang besar menyelamatkan kita, menyembuhkan kita, haleluya, membentengi hidup kita. Kita tidak pernah gentar, kita tidak perlu takut karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan kita, haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan.
buat kebaikan-Mu Bapa, buat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa hidup Bapa dalam firman-Mu, hidup dalam pujian kami Tuhan. Kami mau bersorak senantiasa Bapa. Terpujilah Kau Tuhan yang kami sembah, Bapa yang hidup, Yesus yang kekal sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur, haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Baik buat jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangkit berdiri saudaraku, haleluya. Kita akan katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik bagi kita. Dia sungguh baik bagi kita, haleluya. Haleluya. Haleluya, sama-sama kita katakan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah tenang. Semua katakan haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah tenang. Dengan iman katakan Dia baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan He's so good to you. Amen. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to me. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, sekali lagi, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good
sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita harus bangkit sebagai pemenang. Kita harus bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Kita katakan berkemenangan kita dimenangkan. Hanya bersama Yesus, Raja di atas segala raja. Kami percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita masih bangkit berdiri. Kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Oh, haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat diri gemetar, kalahkan itu dayanya. Dengan kuasa nama Lebih suara katakan bangkit. bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Semua katakan nama Yesus. Nama Yesus, amin. Benar yang kuat, haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas Dengan lebih iman katakan nama Yesus. Nama Yesus, amin. Benar yang kuat, Haleluya. nama Yesus, kota benteng yang teguh. Sama-sama. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, Dengan iman katakan nama Yesus. Haleluya. nama Yesus, di atas Sekali lagi nama Yesus. nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus. Dia di atas segalanya. Haleluya. 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 Baiklah Bapak Ibu Saudara, kami percaya bahwa kita hari dimenangkan dan kita tidak bosan-bosan untuk memuji nama Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan Tuhan rindukan bahwa virus corona tidak ada, memang bisa menyentuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik umat yang percaya kepada Tuhan. Kita harus lebih dari pemenang. Haleluya. Lewat Paskah hari ini kita dimenangkan. Haleluya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang.
Kita telah berkemenangan hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Sebab Bapa yang kita sembah Bapa yang ajaib. Bapa yang telah mati bagi kita. Haleluya. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan segenap jiwa kita. Kita kuatkan segenap hati kita. Kita buka piring-piring rohani kita. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dapat meneguhkan iman percaya kita. Karena dengan kita mendengarkan firman Tuhan, maka mengalir kuasa yang tidak tergoyahkan dari surga. Membuat kita tidak takut, tidak gentar. Sebab bersama Yesus kita akan lewati apapun problema masalah. Kita percaya, kita diberkati, kita dipulihkan. Haleluya. Karena salib Tuhan, kita hidup saudaraku. Karena salib Tuhan, kita menang. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Katakan dengan iman, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Dinyatakan Kaulah segalanya. Dia sumber bagi kehidupan kita, sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan dengan iman, karena salib-Mu. Salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang mati bagi kami untuk menebus dosa kami, menyelamatkan jiwa kami, menyembuhkan segala sakit penyakit kami, melindungi kami dari segala serangan si jahat dan segala sakit penyakit. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami buka hati kami untuk firman Allah. Roh Kudus jamah, lembutkan hati kami untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik,
Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama berkata, amin. Shalom jemaat Tuhan. Selamat siang, salam kasih untuk kita sekalian, bagi jemaat yang ada di gereja, yang ada di rumah masing-masing, dan semua pendengar yang ada dimanapun juga. Biarlah saudara diberkati oleh Tuhan hari ini lewat pemberitaan firman-Nya. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di dalam api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi harus kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat pada tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Inilah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu bagi rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Lalu saya akan lanjutkan pembacaan dengan Yesaya 53 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan dan samaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah
dipukul dan ditindas alam. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saya akan baca satu ayat lagi dari Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29, firman Tuhan berkata begini. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat dia datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Topik kita hari ini adalah pandanglah anak domba Allah. Look at the Lamb of God. Pandanglah domba Allah. Pandanglah anak domba Allah. Look the Lamb of God. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, ketika orang Israel hendak keluar dari Mesir, setiap keluarga harus menyembelih seekor anak domba jantan. Berumur 1 tahun, tidak boleh bercacat. Dan kemudian mereka harus sembelih pada sore hari, dan pada malam itu harus dimakan juga semuanya. Saudara-saudara, objek dari korban anak domba atau kambing jantan ini hanya terbatas kepada orang Israel. Terbatas kepada bangsa Israel saja. Itu pun hanya untuk anak sulung. Dan anak sulung segala ternak mereka. Dengan syarat bahwa anak domba itu atau kambing itu yang pertama harus jantan. Yang kedua, tidak boleh ada cacat, tidak boleh ada celah. Dan yang berikutnya baru umur 1 tahun, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan hanya satu untuk satu keluarga. Dan kalau keluarganya terlalu kecil, boleh ikut dengan tetangga. Disembelih waktu senja, kemudian darahnya harus disapukan di kedua tiang pintu dan di atas ambang pintu. Dagingnya harus dipanggang dan dimakan pada malam hari itu semua dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Tidak boleh tinggal sampai pagi. Dengan mentaati syarat yang ditentukan oleh Tuhan ini, maka orang Israel akan selamat dari bencana kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun setelah umat Israel selamat dari bencana kematian yang didatangkan oleh Tuhan, tulah kematian, ternyata mereka tidak berhenti berdosa. Mereka kembali berdosa lagi, melawan kepada Tuhan lagi, mengabaikan firman-Nya, sehingga tiap-tiap tahun mereka harus menyembelih seekor domba jantan, kambing jantan, dan itu menjadi mengingatkan mereka bolak-balik tiap tahun akan dosa mereka. Dan juga mereka akan berpikir gampangan, oh udahlah, nanti kan tahun depan kan masih ada domba, sembelih saja, dosa diampuni, selesai. Oleh karena mereka tegar tengkuk, keras kepala, dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, dari Horma menuju ke Laut Teberau, Laut Merah, maka Tuhan menghukum mereka, membunuh mereka dengan ular tedung. Tuhan mendatangkan ular tedung, sehingga setiap orang yang berbuat jahat dan berbuat dosa dipagut oleh ular tedung, dan
setiap orang yang dipagut ular tedung menjadi mati. Mereka ketakutan dan mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, buatlah sebuah ular dari tembaga dan tinggikan di atas kayu, di atas tongkat. Dan beritahu bahwa setiap orang yang melihat kepada ular tedung itu, dia tidak akan mati dan dia akan selamat. Lalu Musa melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, sekali lagi orang Israel tetap saja berbuat dosa. Mengulangi kejahatannya, mengulangi dosanya. Ini membuktikan, saudara-saudara, bahwa darah domba jantan tidak bisa menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Darah domba jantan hanya mengingatkan mereka kembali kepada dosa-dosanya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Allah memberitahu kita, berkata, menunjuk kepada Yesus seperti anak domba dibawa ke pembantaian, seperti induk domba di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini, firman Tuhan ini digenapkan di dalam diri Yesus, dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Menanggung dosa kita, menanggung dosa setiap orang yang ada dalam dunia ini, yang mau percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita diselamatkan ternyata bukan oleh darah domba jantan. Karena darah domba jantan tidak dapat menghapus dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga berkata, kita diselamatkan bukan karena harta kita, bukan karena uang kita, bukan karena kekayaan kita. Tertulis dalam Markus pasal 8 ayat 36, ayat 37. For what benefit is it for a person to gain the whole world, yet forfeit his life? What can a person give? What can a person give in exchange his life? Apa yang orang dapat berikan untuk ganti nyawanya? Harta, kekayaan, tidak boleh. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bahwa kita ini juga bisa ditebus, bisa diselamatkan, bukan karena kita baik, bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal kita, bukan karena kita bukan karena kita berbuat baik. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 2 ayat 8, for by grace you are saved through faith, not from yourself. It is the gift of God, not from the works. No one can boast. Tidak ada orang yang bisa bermegah diri, bisa diselamatkan, bisa diampuni karena kebaikan. Sama sekali tidak. Saudara-saudara, kita ini juga diselamatkan bukan karena barang fana seperti emas dan perak, tetapi hanya oleh darah anak domba Allah yang sangat mahal dan tidak bercacat. You know that from your empty way of life, you inherited from your ancestor your ransom, not by perishable thing like silver or gold, but by the blood of the unblemished and spotless Lamb, namely Christ. You are saved not by your deeds, but
by the grace of love. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kekal hanya dapat diberikan oleh darah anak domba Allah. Yohanes Pembaptis berkata kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menyelamatkan dosa dunia. Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Saudara-saudara, hanya Yesus satu-satunya manusia yang tidak berdosa di dalam dunia, yang tidak bercacat, tidak bercela. Itulah gambaran domba Paskah yang dijelaskan dalam Keluaran pasal 12. Domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Hanya ada pada diri Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Yang datang untuk menanggung dosa kita sekalian. Hanya dia manusia yang tidak berdosa. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata bahwa dia tidak mengenal dosa. Tapi dijadikan dosa. Untuk apa? Untuk keselamatan kita. God make the one who did not know sin to be sin for us. So that in him we will become righteousness of God. Di dalam dia yang tidak berdosa kita dibenarkan. Nah saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketidakberdosaannya dibuktikan juga dalam pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahannya, kesalahan apapun yang cukup menjadi alasan untuk menghukum mati dia. Sama sekali tidak. Kita boleh baca dalam Lukas 23 ayat 14 dan Yohanes 18 ayat 38. Pilate, neither Herod did not got guilty of Jesus deserving death. Pilatus saja, Raja Herodes tidak menemukan kesalahannya yang harus membuat dia mati. Tetapi dia tetap harus dihukum mati. Bukan karena dia salah, tetapi sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara-saudara. Haleluya. Kita ini diselamatkan bukan karena kita baik. Kita ini diampuni bukan karena harta kita banyak. Bukan karena uang kita cukup untuk menebus dosa kita. Sama sekali tidak. Tapi hanya dengan iman. Saudara-saudara ini membuktikan. Pilatus tidak menemukan dosanya, tidak menemukan kesalahannya. Ini membuktikan bahwa dia mati sebagai korban yang tidak bersalah. Unblemished sacrifice. Korban yang tidak bersalah. Hanya korban yang tidak bercacat yang bisa menghapus dosa. Hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa kita. I'm the way, the truth, and the life. No one come unto the Father except by me. There is no other name. There is no other name in the world that by him we can save. Tidak ada satu nama yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya oleh nama Yesus. Hanya oleh darah Yesus. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah karya terbesar yang pernah ada. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kematian Yesus di atas kayu salib adalah karya terbesar, pekerjaan terbesar, pengorbanan terbesar yang pernah ada dan yang tidak akan pernah ada lagi. Saudara-saudara, dia mati berkorban untuk bayar hutang dosa kita. Jesus Christ died for our sin. Dia mati untuk dosa kita, untuk mengampuni dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Dia mati untuk kesembuhan kita dan untuk pemulihan kehidupan kita.
Yesaya 53 ayat 5. He is died for our healing and our recovery, our restoration. Dia mati untuk perlindungan kita. Darahnya melindungi kita dari segala serangan sakit penyakit maupun roh jahat. Ingat, ketika malaikat maut pembunuh itu melihat ada darah di atas ambang pintu rumah orang Israel, maka malaikat pembunuh melewatkan rumah itu. Ini artinya apa, saudara? Ketika darah Yesus membungkus kita, ketika kita meminta darah Yesus untuk membungkus kita setiap hari, bahkan setiap saat, maka tidak ada kuasa yang dapat mengintimidasi kita. Tidak ada sakit penyakit yang dapat menyerang kita. Karena apa? Karena darah Yesus membungkus kita. Amin, saudara. Haleluya. Karena itu kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda pergi, jangan takut. Yang penting mintalah tutupan darah Yesus. Maka engkau akan selamat. Aman dalam lindungan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketakutan itu akan membuat kita lebih cepat mati. Ketakutan membuat kita cepat-cepat sakit. Tapi darah Yesus mengampuni dosa kita, menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita, melindungi kita. Dia mati untuk membuka jalan yang baru bagi kita untuk masuk kehidupan yang kekal. Ibrani pasal 10 ayat 20. He died for us, for opening the new living away for the eternal life. Dia mati untuk membuka jalan baru bagi kita. Dalam perjanjian lama sudah tertutup jalan untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi dengan kematiannya di atas kayu salib oleh darahnya, jalan baru, pintu keselamatan terbuka untuk setiap orang yang mau datang kepadanya dan mau percaya kepadanya. Betapa besar kasihnya bagi kita. Betapa ajaib pengorbanannya bagi kita. Sungguh tidak akan pernah lagi ada kasih seperti kasih Yesus. Sungguh tidak ada lagi pengorbanan seperti pengorbanan Yesus. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Yesus yang mau mati bagi saya dan bagi saudara. Jangan pernah melupakan pengorbanannya. Jangan pernah melupakan kematiannya. Jangan pernah menyepelekan, meremehkan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Dosa kita dijauhkan dari kita sejauh timur dari barat. Dia membuang dosa kita sejauh timur dari barat. Ke dalam tubir laut dia lemparkan dosa kita. Betapa besar kasihnya bagi kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua berdiri semua saudara-saudara. Mari kita bersyukur untuk pengorbanan Yesus bagi kita di atas kayu salib. Haleluya, untuk mengampuni dosa kita, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, membentengi kita terhadap serangan segala si jahat, dan membuka jalan baru bagi kita untuk masuk ke dalam keselamatan, mengalami kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyi, sejauh timur dari barat, Engkau menjauhkan dosaku. Tidak kau perhitungkan segala kesalahanku lagi. Engkau melemparkan dosaku jauh ke dalam tubir laut, dan engkau tidak memperhitungkannya lagi. Betapa besar kasih-Mu, oh Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa
dan kau perhitungkan kesalahan. Jauh ke dalam tubir laut, engkau lemparkan dosa. Tiada kau perhitungkan betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkan betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku, pengampunan yang kau beri sembuhkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku, pulihkanku. Pulihkanku Tuhan, sembuhkanku Tuhan, hapuskan dosa-dosaku, hapuskan pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Pulihkanlah hidup kami Yesus. Oleh darah-Mu kami dipulihkan, oleh darah-Mu kami disambutkan, oleh darah-Mu kami kembali dipersatukan dengan Haleluya, haleluya.
kepadamu ya Tuhan. Apapun yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu. Karena hari ini kami memperingati hari kematian-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mati untuk kesembuhan kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau mati untuk memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, dengan kematian-Mu kami boleh mendapat kehidupan yang kekal yang Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, bagimulah segala kemuliaan, puji dan hormat. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bapa yang beribadah di rumah mereka masing-masing, jamahlah mereka hari ini. Ampunilah segala dosa kesalahan mereka ya Tuhan, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jamah mereka yang sakit Bapa, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi semua umat-Mu Bapa. Haleluya, dimanapun berada. Juga lindungilah semua Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Biar nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Bapa. Berilah Presiden kami Joko Widodo hikmat. Beri kekuatan, keteguhan hati untuk memimpin negeri ini Bapa, mengatasi segala persoalan kehidupan. Engkau jamah juga setiap menteri-menteri, menteri koordinator dan menteri-menteri Tuhan, supaya mereka boleh bersatu hati di bawah arahan Presiden kami untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Demikian juga para politikus Tuhan, ketua-ketua partai, jamah hati mereka Bapa. Semua anggota DPR, jamah hati mereka Tuhan, supaya semuanya bahu-membahu bersatu untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada di negeri ini. Pulihkan negeri kami Tuhan. Berkati negeri kami Tuhan. Berkati kota-kota kami Bapa. Biar nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan, semua orang-orang yang percaya di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Biarlah bersatu hati untuk ikut mengatasi pandemi COVID-19, Corona ya Tuhan. Dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penyembuh kami, Engkaulah pemulih kami, Engkaulah sumber kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengingat kematian Yesus bagi kita. Maka kita akan mengadakan perjamuan kudus. Lewat perjamuan kudus ini, kita akan mengingat pengorbanan Tuhan bagi kita sekalian. Saudara akan menerima roti dan anggur sebagai lambang dari kematian dan pengorbanan Yesus untuk kita masing-masing. Ketika kita memakannya, kita akan mengingat. Ketika kita meminumnya, kita akan mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Untuk pengampunan dosa kita, untuk kesembuhan kita, untuk kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara bersedia, bersiap untuk menerima roti dan anggur dalam nama Tuhan Yesus. Sambil kita akan menyanyikan satu nyanyian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat anugerah-Nya yang menyelamatkanku. Sambil kita akan menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan. Haleluya, haleluya.
Katakan ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Katakan ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Oh, minta darahnya, minta rohnya memenuhi hati, memenuhi hati kita. Ya paduka, katakan Dia puaskan hasratku. Puaskan hasrat. Katakan besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih Allah untuk saya dan saudara. Kita orang yang tidak layak, kita orang yang berdosa besar, tapi Dia rela menggantikan kita mati di atas kayu salib. Oleh karena kasih-Nya yang tidak terukur, karena kasih-Nya yang luar biasa. Melalui perjamuan kudus pada siang hari ini, kita mengingat kematian Yesus, pengorbanan Yesus yang tidak ada taranya bagi kita sekalian. Sekarang peganglah roti di tangan kanan saudara. Dan sebelum kita memakannya, kita akan dengarkan lebih dahulu firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Lalu Ia memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Haleluya. Mari kita sama-sama memakan roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan kepada kita, bagi kita dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau rela dihancurkan untuk kami. Kepalamu dipakai duri Tuhan. Tanganmu ditumbak, kakimu ditumbak, lambungmu ditumbak, kakimu dipaku, tanganmu dipaku. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Sekarang ambillah cawan, pegang di tangan kananmu. Haleluya, dan dengarlah firman Tuhan. Kemudian Ia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan, katakan sukacitaku penuh.
sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku tahu ku diselamatkan oleh curahan darahmu. Katakan, ku bermasmur bagimu, bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku dibebaskan oleh curahan. Katakan, darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan sembuh, ku dijadikan sembuh, ku dijadikan sembuh, ku dijadikan. Katakan, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan, oleh kematian-Mu dosa kami diampuni. Oleh darah-Mu Tuhan kami disembuhkan. Oleh darah-Mu kami dipulihkan. Oleh darah-Mu kami terlindung. Sehingga di dalam tangan-Mu kami aman. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami tidak perlu takut apapun yang terjadi. Karena Tuhan sudah mengampuni kami, sudah menyelamatkan kami, sudah menyembuhkan kami, dan memberkati kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bagi saudara-saudara yang merasa dosanya sudah diampuni, penyakitnya sudah disembuhkan, hidup yang kekal sudah tersedia baginya. Tidak perlu takut lagi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, karena Yesus sudah berkorban untuk kita, bahkan sampai mati di atas kayu salib, mari kita berikan persembahan kita. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kita berdoa sebelumnya. Bapa yang baik, terima kasih untuk semua pengorbanan-Mu. Kami bersyukur. Dan oleh karenanya kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan dan memuliakan Engkau dengan sukacita dan dari segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kasih Yesusku sungguh telah terbukti. Dengan iman kita angkat pujian ini sambil memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan dengan sukacita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Kasih seperti kasih. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau
Kau dan aku, tiada kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Sekali lagi katakan ku bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita siapkan hati kita akan memberi berkat daripada Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menadahkan kedua tangan kita. Kita buka hati dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Maka anugerah Allah Bapa, kasih Yesus Kristus, persekutuan dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara hari ini, sekarang sampai seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Salam Paskah untuk kita semua. Haleluya, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik.